Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar maning ya. Sekarang bagian yang ini. Innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa syari'u kulli hawa syari'ul hawani sanjana hawa nafsu Weta tehina dinadatna tegasna sok ngadatangkeun kana kahinaan sahajal anu kalindih ku hawa nafsuna maka pasti bakal kalindih ku kahinaan. Aduh kacida rugina jalma lamun tumiba na kahinaan. Ini itu lagi menceritakan soal nafsu. Ada cerita bahwa dulu nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan, Allah nanya terhadap nafsu itu, "Man anta?" kata Allah, "Kamu siapa?" Dijawab sama nafsu itu, "Ana anta." Kalau bahasa kasar mah kamu, saya, katanya. Astagfirullahaladzim. Itu nafsu. Akhlaknya sudah tidak ada, adabnya tidak ada. Langsung sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke neraka. Tidak lama, cuma 1000 tahun. 1000 tahun cepatnya cerita, disiksa nafsu oleh Allah karena tidak ada adab, diangkat dan ditanya lagi. Pertanyaannya persis seperti yang awal Allah nanya, dan jawabannya pun tetap sama, kamu, saya, katanya. Astagfirullah. Udah disiksa sama Allah, disiksa lagi sama Allah, ditenggelamkan kayak orang-orang yang waktu menterinya Puji Astuti ada kapal yang tidak sopan, tidak izin masuk ke lautan wilayah Indonesia. Kata Puji Astuti, tenggelamkan, katanya, kan gitu. Nah, ini ditenggelamkan sama Allah. Nafsu itu ditenggelamkan sama 1000 tahun, diangkat lagi sama Allah. Nafsu itu terus ditanya lagi, kamu siapa? Belum sadar-sadar aja. Sama Allah disiksa lagi, yaitu dengan tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, alias dilaparkan. Setelah sekian lama cepatnya cerita, dilaparkan sama Allah, ditanya lagi itu nafsu sama Allah, man anta. Nah, jawabannya alhamdulillah, hak nafsu baru mau mengetahui bahwa engkaulah, aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku. Jadi bahagia orang yang, kalau kata ulama yang lain mah, bahagianya seseorang yang benar-benar bahagia yaitu ketika mengakui bahwa dirinya sebagai hamba dari Dat yang maha super, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan hambanya hawa nafsu gitu. Jadi Tuhannya tuh nafsu gitu. Dia itu sebagai pelayannya. Jadi orang yang menjadi pelayan hawa nafsu itu adalah sebagian dari orang yang
tidak baik, karena orang yang baik itu mau menjadi hambanya dari zat yang maha super, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali orang yang mencari kebahagiaan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasakan bahagia, yang benar-benar bahagia itu ketika terdikte sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terdikte sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Yaitu sebagian dari makhluknya Allah adalah nafsu. Terdikte sama nafsu, terdikte sama makhluk atau sama manusia. Terdikte itu gimana? Ya contohnya kayak gini, kita itu mau mengikuti Allah lah, simpel nama. Mau mengikuti perintah Allah, tidak mau mengikuti perintah hawa nafsu. Contohnya lagi yang lebih ekstrim, ada dulu waktu ada cerita seorang ulama yang waktu itu istilah bahasa sekarang mah dibully sama seseorang. Dibulinya kayak gimana? Ulama itu diundang ke rumahnya orang yang mau ngebully kiai tersebut. Udah diundang, kiainya aja datang ke rumahnya. Oh, punten, jawab anaknya itu tuh yang mau ngebully. Nggak jadi katanya. Padahal kiainya tuh udah datang ke rumahnya. Si kiai balik lagi ke rumahnya. Udah datang di rumahnya, diundang lagi sama siapa? Sama orang yang ngebully itu. Si kiainya tuh datang lagi ke rumahnya. Terus ngejawab lagi seperti itu, nggak jadi katanya. Nggak, lupa mau apa katanya. Nah, udah cepetnya cerita, berulang-ulang kali kayak begitu, bolak-balik. Kiainya tuh kan nggak marah, nggak tersinggung gitu kan ya. Nah, berhubung si yang ngebulinya tuh penasaran, kenapa? Karena Pak Kiai tidak tersinggung dengan sikap saya. Wahai anak muda, kata jawaban Pak Kiainya tuh, saya itu senang sekali mengikuti perintah Allah. Tidak ada hubungannya dengan apa yang telah kamu lakukan terhadap saya. Intinya mah saya tuh senang terdikte sama Allah dan tidak terdikte sama kamu. Jadi saya tidak ngerasa tersinggung atas bulian kamu itu, istilahnya. Nah, waktu itu si pemuda langsung bergetar, ketakutan gitu. Nah, begitu contohnya. Contoh tidak terdikte sama hawa nafsu atau sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, banyak sekali orang yang mencari kesenangan dengan melakukan maksiat. Orang mencari kesenangan, contohnya lagi, banyak sekali zaman sekarang yang merasa senang dengan ilmunya, merasa paling benar dengan ilmunya, sehingga menyalah-nyalahkan amaliyah-amaliyah yang lain. Bahkan ada yang mengkafirkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ada umatnya Nabi dipisahkan dari nabinya berdasarkan dalil atau hadis-hadis Nabi, dikafirkan dengan hadis Nabi, yaitu kamu artinya memisahkan umat Nabi dari nabinya. Sementara Nabi Muhammad SAW waktu mau meninggal, ummati, kamu pisahkan dengan hadisnya, yaitu dengan dikafirkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kamu merasa senang dengan apa yang kamu dapat, merasa diri paling benar. Subhanallah, naudzubillah summa. Kembali ketanyaku, kembalikan umat. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali golongan-golongan yang seperti itu.
bahkan ada yang menghalalkan darah sebagian dari yang bukan sebagian dari golongannya, dihalalkan darahnya tuh katanya. Astagfirullahaladzim, zaman sekian itu ya banyak sekali golongan. Jadi awas nitip, wahai pak anak-anak yang dari kampung datang ke kota, banyak sekali golongan-golongan yang sekiranya tidak jauh atau berbeda dari kita. Coba tanyakan dulu, pas'alu ahlu dikri, tanyakan kepada ahlinya, apakah jalan ini memang benar atau salah. Bahaya, karena dulu juga Nabi udah mengatakan golongan Islam, di dalam golongan Islam itu akan terbagi berapa? 71, simpelnya ya 71, dan yang selamat itu adalah cuma satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketahuilah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menurut guru kita itu yang mana gitu. Cukupkan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.